Saya percaya saudara semua diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, dan kita sampai hari ini masih terus dipertajamkan dengan firman Allah. Saya yakin juga Tuhan merindukan kita semua diberkati. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk semakin diberkati melalui kebenaran firman yang akan kita pelajari saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur karena Tuhan terlalu baik. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat kesempatan kami terus boleh mendengarkan pesan Tuhan melalui kebenaran firman dalam acara pada sore ini. Kami yakin bahwa Happiness Moment adalah sebuah acara yang Tuhan bawa untuk kami semakin memiliki hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, karena kami yakin firman Allah adalah kekuatan buat kami. Mari berbicara, berikan kami jawaban, berikan kami semua yang kami sedang gumulkan adalah jawabannya saat kami dengarkan pesan roh ini. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, yang kami baca, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami mengartikan lebih jauh lagi buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Ya, kita akan bicara hari ini tentang sesuatu yang memang kita perlu tahu, karena saya yakin dalam hidup kita berkat Tuhan itu nyata dalam diri kita masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita menangkap isi hati Tuhan untuk mengelola semua berkat Tuhan? Ini yang kita akan bahas, dan saya memberikan tema bahwa hari ini tema yang luar biasa. Kita akan pelajari bersama-sama bahwa hidup untuk memuliakan Tuhan itu adalah hidup untuk apa yang kita miliki kita pakai baik kemuliaan Tuhan, ya. Uang adalah baik saat dia menjadi hamba buat kita, ya. Tetapi uang akan sangat jahat jika itu menjadi Tuhan buat kita. Dan hari ini saya percaya bahwa kita semua akan diperlengkapi dengan satu pelajaran yang luar biasa, karena saya percaya Tuhan mau kita semua menguasai yang namanya uang dan bukan dikuasai oleh uang. Memang uang adalah alat tukar yang sangat luar biasa, dan di setiap kesempatan apapun yang kita lakukan, uang adalah segala-galanya. Tetapi Alkitab berkata bahwa di saat kita nggak bisa menguasai uang, dengan kata lain uang menjadi tuan buat kita, maka akan ada banyak kejahatan di sana, ya. Kita bekerja untuk apa? Dapatkan keuangan. Kita bekerja untuk bisa menghasilkan keuangan, untuk bisa menggunakannya kebutuhan kita, yaitu beli rumah, beli kendaraan, dan sebagainya. Tetapi bagaimana caranya kita menjadi bendahara Tuhan yang baik, supaya kita boleh tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Saya ajak kita dulu baca firman Tuhan, ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Silakan, kita akan baca firman Tuhan ini. Sekali lagi, uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat buat kita kalau kita salah menggunakannya. Silakan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, satu ayat lagi, ya. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Kita baca dulu ayat-ayat ini biar kita mengerti dan kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, jadi sangat jelas, ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dan Pengkhotbah 5 ayat 9 sangat jelas. Tuhan bicara dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan akan muncul kalau hati kita melekat dengan uang. Sebab oleh berburu uang, ya, mengejar uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara bisa bayangkan, ini kalau tadi saya katakan dalam tema kita, ya, kalau uang menjadi tuan atau Tuhan buat kita, maka kita diperbudak dengan segala macam cara. Yang harusnya bekerja itu enjoy, bekerja itu menikmati, tapi karena kita berburu uang dan akhirnya kita menyiksa diri karena uang, akhirnya banyak kejahatan yang muncul. Nah, ini yang akhirnya saudara akan disiksa oleh karena situasi kondisi di mana hatimu berada, disitulah hartamu, dan rupanya harta kita adalah uang kita.
Nah, ini yang kita perlu pelajari. Tapi bukankah Tuhan kasih kita semua kekuatan untuk bekerja, ya, mencari uang? Tapi Tuhan mau kita yang mengatur uang dan bukan uang atur kita. Ya saudara, gara-gara uang, ya, keluarga, rumah tangga bisa pecah belah. Ya, gara-gara harta, keluarga, rumah tangga bisa pecah belah. Gara-gara uang, persahabatan bisa jadi runtuh. Gara-gara uang, ya, kalau bicara perpuluhan di gereja, gara-gara itu pun orang-orang kadang ada yang nggak mau ke gereja. Coba saya bisa bayangkan, ini kenapa? Karena mindset kita yang benar-benar belum mengerti bahwa uang itu adalah hamba dan bukan Tuhan. Makanya dari ayat yang kita baca ini, ya, kita berkata Pengkhotbah ayat 9 tadi, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tuhan ingin bicara sebenarnya sama kepada kita bahwa yang jadi hati kita adalah Tuhan, di mana itu adalah harta kita sesungguhnya. Tapi kalau harta kita itu adalah uang, harta kita adalah harta duniawi, nah ini bisa merusak jiwa kita. Bukankah dengan uang yang harusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang membanggakan, memuliakan nama Tuhan, tetapi karena uang, ya, banyak meretakkan hubungan-hubungan, baik hubungan suami istri, hubungan ayah anak, ibu dan anak, bahkan hubungan keluarga family karena uang. Ada apa? Nah, ini yang saya mau tegaskan sekali lagi, kita perlu sepakat bahwa uang adalah hamba. Ya, kita perlu sepakat dulu untuk mengamenkan dan mengatakan uang itu adalah hamba. Nah, makanya waktu saudara melekat cintamu kepada Tuhan dan bukan cintamu kepada uang, saya percaya seberapapun hasil yang engkau dapat dari hasil kerjamu, karena cintamu kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk mengatur keuangan itu. Karena cintamu kepada Tuhan, sekalipun bahkan hartamu banyak, engkau diberikan Tuhan hikmat untuk mengelola dengan sangat baik. Dan sekalipun engkau mungkin punya keuangan atau harta itu sedikit, tapi Tuhan juga, karena engkau mencintai Dia lebih dari segalanya, Tuhan kasih engkau hikmat untuk mengaturnya. Jadi sebenarnya masalah kekayaan atau harta itu besar kecil bukan urusannya sebenarnya. Tapi di sini bagaimana Tuhan mau kita jadi pengelola yang baik untuk mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan buat kita, ya, bahwa cinta uang dapat membuat orang mendewakan uang itu sebagai Tuhannya, sehingga dia bisa lakukan apapun karena ada uang, ya, apapun karena ada uang. Bahkan kadang-kadang kita bisa lihat karakter orang bisa berubah karena uang, ya, karena orang itu mungkin dikasih uang, karena orang itu mungkin dibayar uang, karakternya bisa berubah. Yang tadinya mungkin gak suka sama orang itu jadi suka, yang tadinya gak suka karena orang itu banyak dosa, ya, tapi karena orang itu punya uang, kita jadi suka sama dia karena uang itu dikasih sama kita. Sekali lagi saya ingin bilang, ini ciri-ciri bagian-bagian yang dimana uang menjadi tuan akhirnya, karena bisa mengubah karakter kita. Yang tadinya baik jadi gak baik, yang tadinya lembut kok jadinya kasar, ya. Bahkan uang bisa bikin orang marah dan bisa menyalahkan orang. Uang bisa nerobosin orang ke dalam penjara. Uang bisa menyalahkan orang. Bayangkan saudara, ya. Dan saya ingin katakan bahwa ini yang saya perlu bahas buat kita. Kalau kita mencintai uang, maka uang bisa menjadi dewa atau tuan buat kita dalam segala aspek hidup kita. Dan karena cinta uang dapat membuat orang untuk rela melakukan yang jahat, karena tadi dikatakan dalam Alkitab sangat jelas yang kita baca tadi, 1 Timotius pasal yang ke-10, ya, karena uang, ya, orang berburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita, saudara, ya. Makanya ini paling penting untuk kita lihat, akar segala kejahatan adalah mencintai uang. Artinya kalau kita mencintai uang lebih dari Tuhan, maka segala macam kejahatan itu bisa terjadi. Gara-gara uang orang bahkan menghancurkan karakter orang lain. Gara-gara uang bahkan orang bisa menunjuk-nunjuk orang sesuka hati dan lupa untuk menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Nah, ini yang perlu kita memahami, bahwa karena cinta uang dapat juga membuat orang untuk melakukan hal yang jahat seperti korupsi, mencuri, memanipulasi dan seterusnya. Gara-gara cinta akan uang juga,
akhirnya membuat orang meninggalkan bahkan imannya. Ada orang menikah bukan karena cinta, tapi menikah karena uang, menikah karena harta. Come on, ini nyata sekali. Apakah karena itu kita meninggalkan iman kita? Cinta akan uang juga membuat orang akhirnya terjerumus ya dalam pencobaan, ke dalam jerat dosa dan hawa nafsu yang mencelakai. Bahkan mereka bisa membeli nafsu dengan uang. Ini uang menjadi tuan bagi mereka, ya. Dan ini sangat jelas Tuhan mau kita mengerti bahwa cinta akan uang, segala akar macam-macam kejahatan itu akan muncul. Kalau saudara pakai uang sebagai alat tukar yang sebatas-batasnya engkau menjadi tuan atas uang, semua akan Tuhan kasih hikmat untuk mengatur dengan baik. Tapi kalau engkau melakukan uang adalah tuan bagi saudara dalam segala hal, maka banyak kejahatan yang bisa bermunculan dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam tindakanmu. Bahkan engkau akhirnya melupakan tentang Sang Pencipta, karena engkau merasa engkau punya segala-galanya, dan waktu engkau mati dipanggil Tuhan, engkau tidak akan bawa apa-apa. Dan ini yang Tuhan ingatkan buat kita, bahwa jangan mencintai uang, tapi mencintailah Sang Penciptamu, karena Dia yang memberikan engkau segala-galanya. Cinta akan uang juga membuat moral manusia menjadi bejat, bahkan merusak, berantakan, saudara. Ya, gara-gara uang, orang berburu uang, mental mereka menjadi rusak. Cinta akan uang membuat orang tidak puas dengan uang dan kekayaan. Bahkan mereka menyia-nyiakan semuanya karena mereka bisa membeli semua dengan uang dan tidak menghargai hari-harinya. Dan ini yang saya mau katakan. Bahkan ya, kita mungkin punya uang banyak, kita bisa beli tempat tidur yang nyaman, tapi tempat tidur itu nggak bisa memberikan kedamaian. Karena kedamaian dan kenyamanan sesungguhnya itu hanya datang dari Tuhan yang mengubah jiwa kita, yang memberikan kita jiwa yang tenang. Uang bisa membeli obat, tapi uang belum tentu memberikan kesembuhan, karena kesembuhan itu hanya dari Tuhan. Tapi itu adalah sarana, saudara. Ya, uang bisa membuat kita bangun rumah yang mewah, yang megah, tapi apakah orang-orang yang tinggal di dalamnya bisa penuh dengan kasih sayang, dengan damai? Dan semuanya kembali kepada sumber, segala sumber yang memberikan kedamaian. Dan ini yang paling penting kita ingat, bahwa uang harus menjadi budak kita dan bukan menjadi tuan buat kita. Jadi kita perlu mengubah mindset kita, ya, mengubah pola pikir kita untuk menggunakan uang sebagai alat tukar yang benar-benar Tuhan berikan buat kita untuk mengatur penghidupan kita dengan baik. Bahkan gara-gara uang, semua di dunia ini pernah yang namanya membangun usaha, meminjam uang, ya, entah ke bank, entah ke keluarganya, entah kemanapun untuk membangun sebuah usaha. Tetapi gara-gara uang itu, ya, saudara akhirnya dipenjarakan karena mungkin nggak dikembalikan. Moral orang yang meminjamkan semakin bejat dan seterusnya, gitu saudara. Ya. Bahkan saudara yang meminjam, saudara juga pura-pura nggak mau tahu untuk menggantikannya. Uang bisa mengubah semua pola perilaku seseorang yang benar menjadi nggak benar, saudara. Ya, tapi ada juga uang yang membuat orang akhirnya memang benar-benar tunduk sebagai budak. Ya, dia ingin melakukan yang baik, dia ingin bertanggung jawab, tapi orang-orang yang memberi pinjaman semakin gila, semakin merusak moral orang yang memberi pinjaman, orang yang meminjam. Nah, ini ada hal-hal yang kita perlu paham, bahwa dalam dunia ini alat tukar ini sangat diperlukan. Di zaman dulu alat tukarnya adalah menukar barter, ya, barang, ya, makanan. Tapi berkembangnya waktu, akhirnya dengan kertas atau koin yang kita gunakan sekarang, uang akhirnya menjadi alat untuk difungsikan. Tetapi lihatlah, Alkitab menjelaskan sangat jelas untuk kita tidak membiarkan diri kita dicemar oleh hal ini. Ya, ini kebutuhan. Tapi kita sudah bilang bahwa kita nggak perlu khawatir soal makan dan minum, karena Allah menyediakan buat kita. Allah menyediakan dengan sangat jelas buat kita. Tetapi saat kita nggak memahami ini, maka kita akan berbagai macam cara menggunakannya. Nah, lihat saudara, karena uang juga akhirnya orang-orang bisa mengubah identitas seseorang. Apa maksudnya identitasnya diubah? Ya iya, karena uang orang bisa membeli, ya, identitas, menjadikan dia sesuatu. Bahkan dengan uang orang bisa, ya, saya lihat dari di berita juga, ya,
Sebab universitas akhirnya semua ijazah harus ditarik karena setelah dicek belum sesuai dengan apa yang menjadi standar dari aturan. Nah, ini yang saya katakan, bukankah uang itu harus jadi hamba buat kita dan bukan menjadi tuan buat kita, karena uang bukanlah segala-galanya. Makanya dalam Alkitab tadi Timotius ingin menjelaskan bagaimana hidup kekristenan kita ini bergantung bukan pada uang, tapi bergantung kepada Tuhan dengan iman yang kokoh dan menaruh harap hanya kepada Tuhan, sumber segala-galanya, yang memberikan kita pinjaman tanpa meminta balas. Artinya Dia memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan tanpa harus membalasnya. Bahkan hari ini saya bisa bernafas, bercerita tentang kebaikan Tuhan buat saudara dalam firman ini, ya, dan saudara bisa mendengarkan program Happiness Moment. Ini semua adalah yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma tanpa meminta balik. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Makanya jangan mencampurkan urusan materi dengan urusan sikap hati kita, karena ini akan merusak. Tuhan mau sikap hati saudara, sikap hati yang tulus, yang murni, yang hanya terfokus untuk mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Nah, saya ingin membahas tentang uang. Apa arti U-A-N-G? Ini perlu untuk kita paham. Nah, uang atau unfaithful, ya, atau dikatakan U itu ketidakpercayaan. Saudara, ya, cinta akan uang membuat orang menjadi tidak setia atau tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain, ya. Unfaithful, ya, ketidakpercayaan. Dalam dunia nyata kita sangat mudah mencari orang yang pandai, akan tetapi sangat sulit mencari orang yang dapat dipercayai. Orang pintar banyak, orang buat baik banyak, kita berkata, tapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Karena setia ini bicara tentang orang yang jujur, orang yang loyalitas, orang yang benar-benar setia melakukan sesuatu oleh karena integritasnya. Saudara, ya, apabila kalau kita mencari orang pintar dan orang yang benar-benar yang punya banyak kemampuan, mungkin bisa, tetapi dalam hati, nah ini yang kita sangat susah mendapatkannya, ya. Makanya Alkitab katakan orang baik banyak, yang menyebut dirinya baik banyak, tapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya, ya. Jadi uang pertama adalah unfaithful atau ketidakpercayaan. Uang bisa membuat orang bisa tidak mempercayai orang lain, ya. Yang kedua, ya, arogan. Uang bisa bikin orang sombong, saudara. Kesombongan mulai muncul oleh karena orang merasa, saya punya ini, saya punya itu, dan dia mulai merasa bahwa dirinya punya segala-galanya dan dia menunjukkan kesombongan. Cinta akan uang membuat orang menjadi sombong dan selalu melihat kepada orang lain itu rendah, saudara, ya. Dia nggak peduli dengan keadaan orang lain. Makanya orang yang cinta uang semakin egois karena dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dan orang berlomba-lomba mencari uang karena ingin menunjukkan bahwa dia kaya, dia punya ini, dia punya itu, dan dia sama sekali tidak belajar untuk rendah hati. Ya, ini kalau bicara uang dalam versi pikiran saya, ya. U itu dan tadi, ya, kita udah baca tadi tentang arogan. Kemudian N, U-A-N, ya, needs, kebutuhan. Memang uang adalah segala-galanya kebutuhan manusia. Tetapi saat kebutuhan kedagingan kita, ya, muncul, ya, yang nggak diperlukan, nggak dibutuhkan menjadi sebuah hal yang harus, ya, maka kita sedang menjadi apa? Hamba kepada uang itu, ya. Karena segala hal yang memang diperlukan itu ada dalam masalah uang. Makanya karena orang perlu naikin jabatan, ya kan, dia butuh uang. Segala macam dihitung dengan uang, dan ini mengerikan karena akhirnya, ya, bersifat konsumtif tapi akhirnya menjebak kepada karakter dan sikap hati seseorang. Kalau kita punya sikap karakternya tidak baik atau hati kita jahat, maka kita akan jahat oleh karena diatur oleh uang. Kemudian G, uang, ya. Mendewakan, ya, kita mendewakan uang seperti gods, dewa,
ketuhanannya kita adalah uang kita. Hidup kita akhirnya orang seperti ini nggak menganggap ada Tuhan, karena bagi mereka, saya bekerja punya uang dan saya nggak butuh berdoa, dan akhirnya sia-sia, saudara. Ya, dan ini sangat mengerikan sekali, karena uang bukan segala-galanya. Uang itu hanya alat tukar yang perlu membuat karakter kita, membuat jiwa kita tetap justru semakin baik dan semakin terlihat punya integritas, oleh karena kita nggak bisa diatur oleh uang, tapi kita yang mengatur uang. Oleh karena itu, cinta akan uang akan merusak moral seseorang. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan, saya percaya hikmat Allah yang tak terbatas akan mengajar saudara menggunakan uang dengan sangat baik. Ingat, uang bisa membuat karakter orang berubah menjadi baik atau menjadi buruk. Saya percaya uang bisa buat Anda menjadi baik, karena akhirnya semakin Anda menerima sebuah kepercayaan tentang keberhasilan, ya, kerja berhasil, semua yang kau lakukan berhasil, Anda semakin rendah hati dan karaktermu semakin dewasa di dalam Tuhan. Stay tune di sini, kita akan kembali sesi berikut bicara tentang uang baik kalau dia menjadi hamba, tapi jahat kalau menjadi Tuhan. God bless. Iya, baik, kita kembali lagi dalam program Happiness Moment, dan kita lagi bicara tentang memang kebutuhan kita adalah uang. Nah, saya akan memberikan kita satu pelajaran yang berharga hari ini di sesi kedua, bagaimana pesan Alkitab tentang uang supaya kita hidup dengan tenang, damai, dan bahagia. Siapa yang ingin hidup dengan tenang, damai, bahagia? Saya percaya kita semua ingin hidup tenang, damai, dan bahagia. Nah, apa dan bagaimana caranya dalam hal memanage keuangan? Nah, ya, ada beberapa poin yang saya akan bagikan buat kita. Silakan dicatat kalau kita mau hidup dengan tenang, damai, dan bahagia dengan harta benda atau keuangan yang Tuhan percayakan. Yang pertama, Tuhan berkatakan sangat jelas, jangan menjadi hamba kepada uang. Ya, sekali lagi, jangan menjadi hamba kepada uang, tapi jadilah tuan atas uang itu, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Ini kan menunjukkan bahwa kita bergantung sama Tuhan dan bukan bergantung kepada uang. Kita baca ayatnya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Jadi kalau saudara ingin supaya harta benda itu ada, saudara kerja dilihat ada berkat Allah yang mengalir melalui pekerjaan saudara. Yang pertama, jangan menjadi hamba uang, ya, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa adanya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi poin pertama, kalau kita nggak jadikan diri kita adalah hamba uang, menunjukkan bahwa kita sangat bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ini yang paling penting yang Tuhan mau. Nah, orang yang bergantung kepada Tuhan, hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai, hidupnya akan bahagia. Poin yang kedua, bagaimana apa yang dikatakan oleh Alkitab supaya kita bisa hidup tenang dan damai, bahagia tentang hal keuangan. Yang kedua adalah jangan serakah, ya, jangan serakah dan mengingini milik orang lain. Kita baca Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15, ya. Kalau sudah ada uang ini, jangan biarkan kita menjadi orang yang lebih serakah lagi, saudara, ya. Jangan mengingini apapun. Lukas 12 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, jadi jangan sampai kita hidup berlimpah tapi bergantung kepada kekayaan itu. Karena Tuhan sudah bilang, jangan kita serakah, jangan kita tamak. Itu ya, saudara, ya. Bandingkan Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi yang poin kedua, jangan serakah, jangan tamak, jangan mengingini. Kalau saudara sudah mendapatkan berkat Tuhan, biarlah hidupmu dengan tenang, hidupmu dengan damai, hidup bahagia. Jangan mengingini, ya. Yang poin yang ketiga, apa yang kita katakan tentang uang supaya kita bisa mengatur dengan baik, kita jadi tenang, damai dan bahagia. Alkitab katakan sangat jelas, kumpulkanlah harta di sorga dan bukan di bumi. Selama di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hatimu itu adalah memang mengumpulkan tentang hal-hal rohani, hidupmu adalah rohani, dan itu yang Tuhan inginkan, engkau akan berbahagia, hidup dengan damai. Kita akan baca firman Tuhan ini, Matius 6 ayat yang ke-20. Matius 6 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Tuhan lagi mengubah mindset kita, bahwa apapun yang kita lakukan dan kerjakanlah, kita menikmatinya, dan jangan berlomba-lomba untuk mengumpulkan semua, karena akhirnya kita nggak bisa dapat apa-apa. Nah, mari saya kasih tahu, hari-hari ini di seluruh penjuru tanah air Indonesia dan bahkan seluruh dunia, ya, sedang terjadi fenomena alam. Dan tiba-tiba ya kita lihat ada orang-orang yang kumpulkan uangnya di dalam plastik simpan, tapi datanglah ngengat dan akhirnya hancur uang ratusan ribu itu ya di dalam negeri kita. Dan sekarang kalau kita juga lihat keadaan fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, terutama di Los Angeles, apa yang terjadi ya? Harta benda pun hilang. Ini tentu sangat menyedihkan hati. Tapi lagi-lagi Tuhan lagi berbicara, kita perlu berdoa mereka supaya tetap kuat ya dan mengandalkan Tuhan. Tapi dengan kejadian ini kita perlu belajar untuk mengerti bahwa apapun yang kita kumpulkan dalam dunia ini semua akan jadi sia-sia. Yang Tuhan mau adalah kita kumpulkan harta di surga, yaitu apa? Membangun kekayaan rohani kita, mengenal Dia lebih dekat lagi, melakukan kebenaran firman-Nya lebih lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang berikut, yang keempat, apa yang Tuhan ajarkan, Alkitab katakan tentang uang supaya kita hidup tenang, damai dan bahagia ya. Berilah dengan jangan membungakan kepada saudara. Kadang kita pinjamkan orang uang, kita kasih bunga. Semakin dia terlambat bayar, oh denda semakin banyak, dan kita sudah seperti rentenir. Ya, ini hal yang mengerikan ya. Kita harus ingat bahwa Alkitab pun mengajarkan kita dalam memberikan pinjaman. Berilah pinjaman karena memang kita mau menolong orang dengan penuh kasih sayang. Ya, kita baca firman Tuhan ini, Ulangan 23 ayat 19 dan 20. Ulangan 23, saudara sambil mencatat ya, kita belajar ya. Ulangan 23 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk menduduki. Sangat jelas. Jadi kalau saudara memberi pinjaman kepada orang-orang yang engkau kenal, yang engkau kasihi, keluargamu, sahabatmu, orang-orang sesama dalam seiman, dalam ibadah, dalam gereja ibadah, jangan lakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain ya. Jangan membuat dia nggak bisa tidur seperti itu saudara ya. Tapi berilah pinjaman karena engkau telah diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang berikut, yang kelima, bagaimana caranya Alkitab katakan tentang uang? Kita menikmati dengan tenang, damai dan bahagia, dan bukan diperbudak oleh uang, tapi menjadi tuan kepada uang. Berilah pinjaman bagi mereka yang membutuhkan ya. Membutuhkan, siapa membutuhkan, kita tolong mereka ya. Ulangan 15 ayat 6 dan 8. Ulangan 15 ayat 6 dan 8. Sangat jelas Alkitab mengajarkan kita hal-hal yang penting untuk kita jangan keluar dari jalur ini, karena ingat, segala macam akar kejahatan itu akan muncul kalau hati kita terikat dengan uang. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau.
Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Nah, saudara, jadi sangat jelas, ya. Bahkan Tuhan berkata dalam kitab Amsal, kalau dia datang kepadamu yang dia perlu ada padamu, jangan bilang gak ada atau nanti aja besok. Berilah. Tuhan lagi minta kita supaya apa? Lepaskan diri dari keterikatan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu, saudara. Ya, Tuhan mau kita belajar bergantung sama Tuhan, karena semua yang kita miliki, kita punya adalah from God, dari Dia. Dan Tuhan mau kita memberkati sesama. Yang berikut, ya, yang keenam, bagaimana caranya Alkitab katakan tentang uang supaya kita tetap menikmati dengan hidup tenang, damai, dan bahagia. Lakukan semua yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan dengan ada sikap belas kasih. Mazmur 112 ayat yang kelima. Belas kasih. Mazmur 112 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Luar biasa. Jadi ini kan cara-cara Tuhan buat kita untuk apa? Jangan mengikat diri dengan uang, tapi uang ini engkau menjadi Tuhan, mengaturnya. Tuhan kasih kita hikmat bagaimana kita berbahagia. Orang yang melakukan kebenaran firman ini akan hidup dengan tenang, damai, dan bahagia. Ya saudara, jadi biarlah firman Allah yang engkau dengarkan ini kembali membuat engkau akhirnya melepaskan diri dari segala macam, ya, keyakinan daging yang bisa membuat Anda melukai diri sendiri, melukai orang lain lagi, dan bahkan Tuhan nggak dipermuliakan. Tapi jika Tuhan percayakan engkau uang, mempercayai engkau harta benda, mempercayai engkau apapun, mari gunakan semua dengan tips yang kita bagikan pada sore hari ini untuk memuliakan Tuhan, karena hatimu melekatnya adalah kepada Tuhanmu. Haleluya. Silakan hambanya. Baik, pastinya Joshua diberkati dengan kebang firman. Ya, ini awal tahun pembukaan Happiness Mama sudah bicara mengenai uang. Biar kita lebih benar Tuhan yang baik, ya, amin. Ini sebuah pesan yang harus kita waspadai bersama-sama. Dan tidak ada pertanyaan Bu, tapi ada dua pokok doa yang sore hari ini itu masuk di line WhatsApp-nya di Radio Luxus FM. Atas nama Ida Wahyu di Kebumen yang minta dukungan doa. Shalom Ibu, selamat sore. Saya Ida Wahyu di Kebumen minta bantu doa karena suami saya gara-gara uang sudah meninggalkan Tuhan. Dan saya terus tetap berdoa supaya ada mujizat Tuhan, suami saya dikembalikan, hatinya kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ada Cita di Bandung yang juga mengirimkan pokok doa. Shalom Ibu, selamat sore. Doakan buat orang tua saya yang terlibat pinjol, dan karena hanya untuk modal, tetapi karena salah penempatan sehingga bunga dipinjol semakin banyak dan setiap hari kami ditagih oleh banyak orang. Terima kasih, mohon doanya supaya tahun ini menjadi tahun di mana orang tua saya bertobat, tidak meminjam pinjol kembali. Baik, terima kasih ya. Pokok doa yang sebenarnya juga tersirat, kita lagi belajar tentang hal ini, tentang bagaimana kita nggak menjadi ya hamba-hamba uang. Tapi saya mau percaya, saya mau yakini bahwa firman Allah itu ya, amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa adanya, karena Allah akan memelihara engkau. Bahkan Dia memberkati engkau dengan kekayaannya. Dia akan melindungi engkau dari segala macam hal yang jahat, karena Dia memberikan engkau kemenangan. Dan saya percaya bahwa apapun yang saudara lewati, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Memang saudara, saya sebelum kita berdoa, saya ingin katakan sekali lagi, jangan pernah kita menggunakan aplikasi apapun untuk pinjol-pinjol, karena itu akan membuat saudara terjebak dan akhirnya saudara akan menjadi orang yang benar-benar kehilangan damai, ya. Kemudian kita juga mengerti dengan adanya fenomena yang dimana adanya judi-judi online, ya, kita lihat itu sangat merugikan sekali rumah tangga, bahkan banyak yang stres oleh karena itu kembali lagi karena uang itu akan segala kejahatan muncul dan menyiksa jiwa kita, mengubah karakter kita yang nggak pernah maki-maki jadi maki-maki, yang nggak pernah negatif jadi negatif.
Ini kan cara-cara iblis, makanya Tuhan mau kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bahkan dalam tips-tips yang saya sampaikan tadi adalah kalau Tuhan sudah percayakan kita banyak hal, kita gunakan juga untuk kemuliaan Tuhan, supaya nggak ada celah iblis menggunakan ya yang kita miliki atau harta benda ini untuk merusak jiwa kita. Karena uang banyak orang berduka, dan karena uang banyak orang menyiksa dirinya. Alkitab udah jelaskan sangat jelas. Oleh karena itu saya mau berdoa betul di awal tahun ya, Mas Anton ya, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita punya semua kebutuhan. Orang hidup punya kebutuhan, makan, minum, dan seterusnya. Tapi percayalah, kita sudah jamin bahwa jangan kamu khawatir soal makan dan minum. Allah pelihara. Mari, kata Allah pelihara berarti kita perlu bergantung penuh dan aminkan dan doakan supaya Tuhan tetap menunjukkan jalannya buat kita untuk menjalani hidup dengan penuh damai, dengan penuh ketenangan, dan penuh kebahagiaan sukacita ilahi. Saya akan berdoa buat saudara yang juga mungkin terikat dengan pinjol, dengan pinjam meminjam. Saya yakin kerinduanmu, ketulusanmu untuk kembalikan, Tuhan akan tolong. Jangan putus asa, tapi setiap engkau berusaha berbuat yang benar, saya yakin Allah di pihak saudara, karena Allah melihat ketulusan hatimu. Nah, setelah itu ambil keputusan supaya tidak lagi salah untuk melangkah, karena yakin Allah menyertai kita, Allah menunjukkan jalan dan hikmatnya akan mengarahkan kepada kaki kita berjalan di jalan yang benar. Kita akan berdoa dan saya percaya Tuhan dengarkan doa, karena iman saudara, engkau akan dipulihkan, dibebaskan, dan diberkati oleh Tuhan.